Assalamualaikum kelas 8. Ketemu lagi di channel Bukarin. Hari ini Ibu akan membahas lanjutan pertemuan kita minggu lalu, yaitu masih di pesawat sederhana. Oke, jangan lupa ya disiapin buku catatan sama alat tulisnya. Kita lanjut ya. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yaitu di katrol. Siapa yang masih ingat tentang dua jenis pesawat sederhana sebelumnya? Ya, betul banget, yaitu yang pertama ada tuas atau pengungkit, dan yang kedua itu ada bidang miring. Yang ketiga, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang katrol. Oke, bisa kita mulai ya. Apa sih katrol? Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Nah, katrol ini dibedakan menjadi 3. Apa aja tuh? Yang pertama ada katrol tetap, yang kedua ada katrol bergerak, dan yang ketiga ada sistem katrol atau katrol majemuk. Apa aja bedanya? Nah, kita masuk yang jenis katrol pertama ya. Katrol pertama itu adalah katrol tetap, yaitu katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Contoh sederhananya adalah saat kamu menimba air di sumur. Nah, kalau yang gak pernah, kita coba perhatiin gambarnya ya. Untuk di katrol hampir sama dengan tuas, yaitu dia punya beberapa titik yang hampir sama dengan tuas. Yang pertama yaitu ada titik tumpu, yaitu O. Kemudian ada titik kuasa dilambangkan dengan huruf A. Kemudian ada titik beban dilambangkan dengan huruf B. Nah, di sini itu ada bebannya, sedangkan yang di sebelah sini F itu adalah kuasa. Masih ingat ya, kalau kuasa itu adalah dekat dengan kita. Artinya nanti kamu narik talinya dari sini supaya si benda ini bisa terangkat ke atas. Gitu. Nah, jarak dari O ke A itulah yang kita sebut sebagai lengan kuasa. Sedangkan jarak dari O ke B itu yang kita sebut sebagai lengan beban. Paham sampai sini ya? Ternyata untuk menghitung keuntungan mekanis atau katrol tetap sendiri, rumusnya itu gampang loh. Dia cuman KM sama dengan W per F itu adalah 1. Bagaimana cara perhitungannya? Oke, kita lihat setelah ini ya. Oke, di contoh soal yang pertama untuk katrol tetap adalah logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Nah, rumusnya tadi jangan lupa di sini diketahui apa dulu? Diketahui berat berarti dia W ya. Nah, W-nya adalah 250 Newton. Kemudian ditanya adalah kuasanya. Ditanya adalah F-nya. Nah, untuk rumusnya jangan lupa untuk katrol tetap adalah W per F sama dengan 1. W-nya berapa? 250 per F-nya yang ditanya ya, sama dengan 1. Kalau dalam matematika ini kita kali silang. F dikali 1 sama dengan 250. F dikali 1 sama dengan 250. Maka nilai F adalah 250 Newton. 2 ya ini. Nah, berarti bisa kita simpulin kalau untuk katrol tetap maka nilai W-nya selalu sama dengan F. Nih, kita bisa simpulin ya. Untuk di katrol tetap nilai W selalu sama dengan F. Kalau W-nya 250, udah pasti F-nya pasti 250. Pembuktiannya dari sini tadi. Ya, paham ya? Jadi, untuk mengangkat berat beban 250,
kita memerlukan kuasa sebesar 250 juga. Gitu, gampang ya. Intinya berarti kalau nanti dapat soal tentang katrol tetap, maka ingat W selalu sama dengan F. Oke, paham ya? Paham ya untuk di katrol tetap, jadi gampang banget tuh perhitungannya, jangan sampai lupa. Yang kedua, kita masuk di katrol bergerak. Apa sih katrol bergerak? Katrol bergerak yaitu katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol ini dapat bergerak dengan bebas. Masih ingat gambar pertama tadi ya, jadi rodanya ini dia bisa bergerak gitu. Contoh sederhananya kayak kamu main Flying Fox. Nah, itu hampir sama dengan ini ya. Nah, untuk titik-titiknya itu sama, ada titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Perbedaannya hanya kalau dia katrol bergerak, maka W per F-nya sama dengan 2. Ya, ingat ya bedanya, kalau katrol tetap tadi W per F-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau katrol bergerak itu W per F-nya sama dengan 2. Nah, bedanya lagi nanti kalau untuk di katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak, maka dia rodanya banyak di sini. Nah, untuk rumusnya dia itu W per F sama dengan N. Kenapa kita sebut N? Karena N ini menyesuaikan dengan jumlah katrolnya atau jumlah rodanya di sini. Ya, bisa juga dengan jumlah dari tali tersebut. Di sini bisa dilihat ya. Sini ada tali yang pertama, kemudian ini tali kedua, tali ketiga, dan tali keempat. Nah, yang di sini itu jangan dihitung. Kenapa? Karena ini adalah kuasa kamu nanti. Ya, kamu berarti nariknya nanti dari sini gitu. Jadi jangan dihitung ini sebagai katrolnya gitu. Jadi ada 4. Maka kalau dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa KM dari katrol majemuk yang ada di samping sini, dia nilainya adalah W per F sama dengan 4. Kenapa? Karena jumlah katrolnya ini adalah 4 gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke. Oke, ini ada contoh soal tentang katrol majemuk. Kita bisa baca dulu ya. Jadi, sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Gitu. Nah, berarti kita bisa langsung tulis nih. Dari soal sini yang diketahui adalah, tulis dulu ya. Maaf. Nah, di sini yang diketahui apa aja nih? W-nya, ya kan? Oke, diketahui sebuah benda beratnya, berarti W-nya adalah 1200 Newton. Bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, maka hitunglah besar gaya minimum, berarti yang ditanya adalah F-nya. Ya. Nah, karena di sini posisinya adalah katrol majemuk, maka nilainya KM tadi apa? W per F sama dengan N. Nah, N-nya berapa nih? 4. Karena diketahui katrolnya di sini 4 ya. Sini tali pertama, tali kedua, tali ketiga, tali keempat. Nah, atau katrolnya ada 4. Nah, berarti bisa langsung dimasukin nih. W-nya berapa tadi? 1200 dibagi F sama dengan 4. Nah, berarti di sini dikali silang. F dikali 4 sama dengan 1200. Nah, maka dapat nih. Berarti nilai F-nya
1200 dibagi 4 gitu. 12 bagi 4 3, berarti 300 Newton. Nah, berarti di sini kuasa yang harus diberikan supaya bebannya bisa terangkat yaitu 300 Newton. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, silahkan dicatat dulu di buku catatannya. Oke, ada contoh lain nih. Nah, selanjutnya, seorang pekerja pada bangunan menaikkan pasir dengan cara seperti yang terlihat pada gambar berikut. Hitunglah gaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk mengangkut beban 50 Newton dan keuntungan mekanisnya. Ini udah gampang banget berarti ya. Keuntungan mekanisnya udah bisa ketebak nih berapa. Di sini jenisnya adalah katrol tetap karena posisinya udah jelas ya. Ini berarti katrol tetap. Katrol tetap tadi apa? Berarti ini jenisnya adalah katrol tetap. Nah, katrol tetap tadi KM W per F sama dengan 1 gitu ya kan. W nya berapa nih? 50 per F sama dengan 1, maka nilai F sama dengan 50 Newton gitu. Rumus cepatnya gimana tadi? Rumus cepatnya kalau untuk katrol tetap adalah nilai W nya selalu sama dengan F. Nilai W nya berapa? 50 Newton kan? Udah diketahui nih tadi 50 Newton, berarti F nya udah pasti sama 50 Newton juga. Kebukti dari sini ya kan? Udah bisa kejawab berarti, gampang ya. Oke, contoh terakhir ini kita lihat dari gambar ya. Di sini jenis katrol apa nih? Ini tali pertama, kemudian ini tali kedua ya, atau katrol pertama, katrol kedua. Yang ini tidak dihitung ya talinya, berarti dia ada 2. Nah, berarti udah pasti kalau 2 tadi dia jenisnya katrol apa? Ya, betul. Dia adalah katrol bergerak ya. Nah, contohnya sistem katrol digunakan oleh sebuah proyek bangunan seperti pada gambar berikut yang tadi sudah kita identifikasi sebelumnya. Tentukan gaya yang diberikan untuk menaikkan beban 120 Newton. Berarti jelas yang diketahui adalah W-nya 120 Newton. Kemudian yang ditanya adalah F-nya. Ditanya F. Karena di sini katrolnya adalah katrol bergerak, berarti W per F sama dengan 2 ya. W per F, W-nya 120 per F sama dengan 2, berarti di sini F sama dengan 120 dibagi 2. 12 bagi 2, 60 Newton. Nah, gitu. Jadi, gaya yang harus diberikan oleh orang ini supaya benda ini terangkat adalah sebesar 60 Newton. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Jangan lupa dicatat dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.